application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas usaha sebagian barisan orang sakit hati dan sakit jiwa. Iya, sakit hati dan sakit jiwa ya. Yang mau menghabisi dan menggantung Jokowi, mau mengadili dan segala macam. Dan juga keluarganya, dalam hal ini Gibran, yang sudah menjadi wakil presiden terpilih. Iya, ntar saya kasih lihat ya. Nah, tapi sebelum itu, kita lihat juga nih beberapa yang ringan dan yang lucu yang berhubungan dengan hal itu. Yang pertama nih kita lihat ya. Inilah konten yang dibuat oleh channel yang mirip-mirip kayak bocor halus gitu ya. Yang sepertinya dia lebih tahu dari siapapun. Contoh ini ya. Jokowi mau lengser, SBY ngamuk. Nggak ada yang hal seperti ini. Lu tahu dari mana SBY ngamuk? Cuman gambarnya aja dicocok-cocokin, dibikin thumbnail seperti itu ya. Judulnya SBY serang balik Jokowi di hari terakhir. Yang nggak ada itu. Nah, kemudian ini saya bingung ini Warta Kota ya. Saya nggak tahu Warta Kotanya salah atau PDIP-nya yang salah kasih komentar. Ini contoh ya. PDIP mengaku jengkel Budi Gunawan diberhentikan dari BIN. Nah, bagi Anda yang tidak tahu, ya pasti tahulah siapa Budi Gunawan ya. Budi Gunawan bekas ajudan Ibu Megawati. Terakhir dia Komjen kalau tidak salah, purnawirawan, dan sudah menjadi kepala BIN 2 periode sejak awal Jokowi berkuasa. Artinya, yang kalau diperpanjang kan jadi 3 periode. Lah, Jokowi yang tidak pernah ngomong 3 periode, digosipin dia yang minta 3 periode. Lah, ini mau diganti, kan sudah 2 periode. Masa bilangnya PDIP mengaku jengkel Budi Gunawan diberhentikan dari BIN? Mau 3 periode? Lah. Nah, kemudian ini juga nih, Forum Keadilan bilang Jokowi akhirnya memenggal kepala Budi Gunawan. Ya bukan memenggal begitulah ya, maksudnya dihabisi. Lah bukanlah sudah 2 periode, memang sudah saatnya diganti. Nah, di sini Jokowi mengungkapkan pemilihan kepala BIN itu adalah permintaan Prabowo. Yang mana calon penggantinya adalah Wakil Menteri Pertahanan, ya. Nah, ini juga lah TV One News. Saya nggak tahu nih terakhir-terakhir media mainstream seperti ini juga ikut-ikutan bikin berita yang miring-miring gitu ya. Contoh ini ya, kabar terbaru, kepala BIN usai diisukan dicopot, bukan usai diisukan dicopot, memang diganti. Diisukan dapat jabatan keren di kabinet Prabowo. Jadi kata-katanya usai diisukan, dicopot, diisukan, dapat jabatan keren. Nggak ngerti ini bahasanya. Keren bahasanya ya. Nah, jadi Budi Gunawan itu sudah menjadi kepala BIN seperti yang saya katakan itu sejak 9 September 2016. Ya, 2 periode. Akan segera digantikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, yaitu Pak Herindra, atas penunjukan Presiden Joko Widodo. Pergantian ini sudah dibahas bersama Prabowo sebagai presiden terpilih. Surat pengangkatan Herindra sebagai kepala BIN telah diajukan ke DPR pada 10 Oktober 2024. Nggak ada yang aneh. Astaga. Nah, di sini pun kalau Anda lihat fotonya Ibu Puan, seperti informasi ya, akhirnya DPR menerima Herindra itu menjadi pengganti Budi Gunawan. Tidak ada sedikit pun kata keberatan ya di DPR.
khususnya dari PDIP nggak ada. Malah di sini fotonya Ibu Puan dan judulnya bilang DPR beri pesan khusus kepada calon kepala BIN yang baru, pengganti Budi Gunawan. Nah, lanjut nih ya, yang menarik juga nih ya. Rencananya tanggal 24 Oktober PT UN akan membacakan keputusan dari gugatan PDIP yang menggugat bahwa Gibran itu tidak sah menjadi wapres. Nah, ini lucu ya, kan sudah pernah saya bahas ya di konten saya sebelumnya ya. Lu orang pada ngambil nomor urut maju. Artinya ketika kalau tidak setuju, gugat dong. Tapi maju. Debat wapres maju. Begitu kalah, bilang nggak salah, beginilah, begitu, gugat ke PT UN. Padahal keputusan MK itu adalah keputusan tertinggi. Maka dari itu di sini Jimli Asidiki bilang, jika hakim PT UN menggagalkan Gibran dilantik, maka hakim bisa dipidana. Lah iyalah. Kenapa? Nah, ini Radio El Sinta mengulas lebih detail ya. Jadi katanya putusan hakim PT UN terhadap gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pada 24 Oktober mendatang dinilai tidak berdasarkan dan bermasalah hukum. Ya. Jika putusan tersebut memerintahkan untuk membatalkan pelantikan wapres, ya, wapres terpilih dalam hal ini Gibran, ya. Kalau keputusannya memerintahkan untuk membatalkan pelantikan wapres terpilih. Kan orang bisa aja beralasan PDIP bilang begini. Kan hakim punya independensi. Ya enggak juga lah, ada hierarkinya juga. Nah, hierarkinya apa? Sebabnya sudah ada putusan tertinggi dari MK yang final dan mengikat. Ngerti nggak sih lu? Final dan mengikat. Artinya tidak bisa dibanding. Ke PT UN. Nah, ini ada Profesor Gayus Lumbun lagi dari PDIP. Masa dia nggak ngerti sih kata-kata final dan mengikat? Pakai digugat lagi PT UN. Dan kalau hakim PT UN berani berani memutuskan Gibran tidak sah, pidana dia. Artinya dia melawan hukum itu sendiri kan? Sudah dibilang putusan MK itu final dan mengikat. Nah, kita lihat nanti nih ya. Ketika putusan itu dibacakan hari apa tuh ya? Besok hari Minggu kan pelantikan presiden dan wakil presiden. 21 Senin, 22 Selasa, 23 Rabu, 24 Kamis. Rencananya 24 ini ya, Oktober ini, ya pembacaan putusan PT UN. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, PT UN akan bilang, ini batal demi hukum. Tidak bisa digugat misalnya. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Atau kemungkinan kedua, kalau istilahnya mencoba menggunakan dalil independensi hakim dalam memutuskan perkara, kami terima gugatan PDIP. Wah, coba ya kita perhatikan. Kalau dia tolak, pasti ada demo berjilid-jilid lagi nih. Yang bilang apa? Oh, PT UN sudah dibeli. Ya kan? Begitu juga kalau PT UN mengabulkan gugatan PDIP. Ada demo berjilid-jilid juga dari para pendukung Prabowo dan Gibran. Apa-apaan lu mutusin begitu? Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak, ya. Nah, jadi dengan kata lain, karena sudah ada putusan tertinggi dari MK yang final dan mengikat tentang sengketa Pilpres dan tahapan atau objek gugatan tersebut sudah selesai oleh lembaga negara, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. Ya kan? Oleh karena itu, itulah mengapa putusan tersebut harus ditolak. Gitu. Oke? Ngerti ya? Nah, ini ada podcast di Cokro TV. Profesor Jimli bilang, mau impeach Gibran? Dicoba aja kalau bisa. Nah, mantap ya. Nah, inilah salah satu orang, mohon maaf, barisan sakit hati. Ya. Padahal dia pakar hukum tata negara. Ya, Refli Harun. Dan juga ada tuh yang di belakang, Gayus Lumbun. Ya.
Makanya judul di atasnya Pakar Hukum Tata Negara Omon-Omon. Gitu ya. Maka dari itu Profesor Jimli Asidiki skakmat Refli Harun dan PDIP yang mau kudeta Gibran. Coba aja kalau kalian bisa. Kira-kira begitu juga ya bahasanya. Oke? Nah itulah tentang usaha terakhir PDIP mau menggugat Gibran supaya tidak jadi wapres. Nah ini dia menarik ya. Puan menegaskan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terjadi. Kapan ya terjadinya? Ini sudah hari Sabtu hari ini. Besok pelantikan. Ya harus hari ini dong. Atau mungkin kemarin saya kelewat ya, saya nggak tahu ya. Akan segera terjadi katanya. Insya Allah secepatnya ya katanya. Oke. Nah, kemudian pertemuannya belum terjadi, tapi ini menarik nih ya. PDIP solid dukung Prabowo. Puan Maharani bocorkan alasannya. Bambang, dalam hal ini Bambang Pacul, beberkan kondisinya. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya apa ya. Nah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa partainya tetap kokoh menghadapi transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Nah, sedangkan Pak Bambang Pacul pada kesempatan terpisah, dia menegaskan ada 3 kelompok di PDIP. 1 yang mendukung, menerima, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. 2 yang ya tunggu-tunggu dulu deh gitu ya. Lihat-lihat situasi dan kondisi. Yang ketiga yang menolak katanya. Tapi Puan bilang solid, mantap. Nah ini dari Tribun ya. Dikatakan batal jadi oposisi. Wah, saya menang taruhan nih. Saya ada taruhan sama teman saya bilang PDIP ini kelihatannya masuk nih jadi ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Walaupun saya sendiri sukanya kalau PDIP jadi oposisi. Tapi oke lah, whatever gitu ya. Batal jadi posisi di sini kata videonya, PDIP solid dukung Prabowo Gibran sama. Nah, menariknya di dalam pembekalan di Hambalang terlihat ST Burhanuddin yang sekarang ini adalah Jaksa Agung dan Budi Gunawan yang ikut di pembekalan di Hambalang itu. Sebagai informasi, ST Burhanuddin alias Jaksa Agung itu adalah kalau nggak salah kakak atau adik gitu dari TB Hasanuddin, politisi PDIP. Nah, Budi Gunawan ya orang kepercayaan Ibu Mega. Jadi ini sudah mengindikasikan ya memang ada PDIP nanti di dalam kabinet, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian mengenai tadi Gibran yang digugat melalui PT UN ya. Ini ada komentar menarik di Cokro TV dari Kodari, Mr. Q. Bilang begini, PDIP kan mau bergabung nih ya. PDIP mau menterinya nih. Ya dong, kalau gabung dapat menteri lah. Tapi nggak mau akui wapres. Prabowo Gibran itu satu paket bos gitu ceritanya ya. Nah gara-gara ya ini nggak tahu benar atau enggak ya, gara-gara isunya kayak versi bocor halus lah ya, PDIP itu keberatan dengan Gibran. Kalau PDIP keberatan dengan Gibran, PT UN juga memutuskan tidak ada masalah, terus mau diapain? Disuruh berhenti, ganti dengan Puan? Ya nggak bisa Bu gitu. Nah atau mungkin nggak ada wapres, jadi foto yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan yang biasa ada presiden dan wakil presiden, cuma presiden. Wah, lucu kan kalau begitu ya? Katanya, kata Adi Prayitno, PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Apa iya? Kita lantikan ya. Dan menariknya lagi, PDIP tolak susunan kabinet Menteri Prabowo ya. Megawati desak Prabowo rombak ulang kabinet diisi dengan kader PDIP. Waduh, ini bikin konten seenaknya aja. Atau mungkin jangan-jangan kontennya benar ya, tapi bocor halus juga kan. Wah, tahu dari mana lu? Nah, ini nih yang lucu juga ya. Ferawati itu mantan istrinya Pak Ahok kan dipanggil, ya dia akan calon menteri atau setidak-tidaknya wakil menteri. Maka ini ada podcast lucu lah ya, ya tanda kutip nyenggol-nyenggol Ahok.
Ya kan, di sini kalau kita baca judulnya nasib buruk pembenci Jokowi. Ya kan Ahok jadi barisan yang membenci Jokowi sekarang ya. Malah dia alasannya bahwa dulu dia di penjara juga ya karena Jokowi senang kalau dia di penjara. Kira-kira begitulah yang saya tangkap. Kenapa bukan Ahok yang jadi menteri? Ya karena nasib buruknya jadi pembenci Jokowi. Nah, ini judulnya kayak ngeledek, seakan-akan dinarasikan Vera itu ngeledekin Ahok. Hello kok, gue jadi menteri. Lu jadi apa ikut Megawati? Katanya. Oke. Nah, lucunya, pokoknya orang-orang yang bergabung dengan pemerintahan, baik itu Jokowi atau nanti Prabowo, itu digoyang terus. Contohnya, inikah pengganti ex-istri Ahok di kabinet? Nah, jadi ada seorang ibu namanya Nilu Puspa, ya, ikut pembekalan, udah digosipin, inikah pengganti ex-istri Ahok di kabinet? Jadi belum dilantik pun seakan-akan Vera diisukan akan diganti. Astaga, hebat juga nih Tribun ya, masing saudara bocor halus ini. Nah ini di Jakarta 1 yang di awal saya bilang kelompok barisan sakit hati dan sakit jiwa meneriakan tangkap, adili, dan gantung Jokowi. Wih, ada emak-emak juga lu di situ lu. Gile, ya. Jadi itu ada pertemuan katanya ya. Pertemuannya di Balai Sudirman, tapi ditolak, ya. Dan Hotel Bidakara ditolak. Tapi dia pindah nih katanya ke Hotel Grand Alia Cikini, ya. Dihadiri para tokoh bangsa apa ya? Dan juga utusan mahasiswa dan emak-emak gitu ya. Wah, udahlah yel-yelnya seperti tadi gitu ya. Mereka lupa ya gitu ya, kalau presiden itu adalah lambang negara gitu ya. Kalau melakukan ini itu bisa kena pidana sebenarnya. Ya, tapi menurut saya itulah hebatnya Pak Jokowi. Nggak diladenin gini. Makanya saya bilang tadi di awal, berani nggak nanti sama Prabowo begini, ya kan? Nah, heboh loh. Nah ini hatersnya juga barisan sakit hati, Asegaf ya. Dia mengagendakan 14 Oktober ancam tangkap Jokowi. Lah sekarang ini sudah 19 Oktober. Mana agenda lu yang katanya mau nangkap Jokowi? Ya, cuman sebatas rapat kelurahan lu katanya ya. Lucu nih. Nah inilah barisan sakit hati juga. Ada Roy Suryo ya. Beberapa dah tuh ya. Ada Refli Harun, dan lain-lain, ya. Aduh, siapa nanti yang berani lindungi Jokowi? Maksudnya kalau Jokowi sudah tidak memerintah. Dan jika nekat menghalangi, wah, para tokoh ini mengingatkan, bla bla bla. Wah, oke. Makanya saya bilang, oke lu berani sama Pak Jokowi, berani nggak sama Pak Prabowo nanti, ya? Nah ini di sebuah diskusi ya, ya ini juga haternya Jokowi ya, Ray Rangkuti ya. Nah, ini Ray Rangkuti CS, ada Refli Harun, ada mantan Wakapolri Ugroseno gitu ya. Yang kepanasan mendengarkan penjelasan Mr. Q atau Kodari ya. 5 lawan 1 loh. Ini kalau nggak salah di ILC nih ya. Ada Ray Rangkuti, Refli Harun, Faisal, Akbar Faisal dan lain-lain, ya. Di mana di diskusi itu menyebutkan Jokowi akan masuk penjara. Ini nih 5 orang ini. Nah, oleh karena itu di situ Mr. Q atau Kodari mematahkan narasi sesat Ray Rangkuti, Refli, Faisal dan kawan-kawannya, ya. 1 lawan 5 bos katanya ya. Mereka mau penjarakan Jokowi. Oleh karena itu, di diskusi itu, Kodari sekakmat 5 pembenci Jokowi itu sampai tertunduk malu. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, ini Ibu Irma dari Partai Nasdem, kalau saya tidak salah, dia memberikan tantangan kepada mereka-mereka ini, Amin Rais, ya, Asegaf, ya, Faisal, Refli Harun, Roy Suryo, kira-kira gitu ya. Jokowi nggak pernah ngeladenin lo orang.
Coba berani nggak nanti ke Pak Prabowo? Di situ di atas ada Pak Prabowo lagi gaya silat ya. Gua ladenin kalau mau omon-omon katanya ya. Nah, terakhir kita lihat ini videonya Pak Prabowo yang menurut saya dia secara gentleman memuji Pak Jokowi, sehingga kalau orang bilang ada keretakan antara Prabowo dan Jokowi, dan sudah pernah saya bahaskan di konten saya sebelumnya, bohong itu semua. Anda dengar ini ya, pernyataan Pak Prabowo. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan. Mohon hadir pelantikan. Waduh. Gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Ya, Anda dengar sendiri ya videonya, nggak usah saya bahas ya. Di video saya sebelumnya saya ada salah ucap. Prabowo terkenal oleh ucapannya yang mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih sedikit. Jadi itulah mungkin yang melatar belakangi dia mau merangkul semua para pemimpin supaya rukun seperti pidatonya, ya, jangan ribut. Oke? Tapi kalau yang masing mau ribut seperti barisan sakit hati dan sakit jiwa itu, ya nanti kita ladenin aja, ya. Itu saja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.